Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas beberapa latihan yang ada di bab 1. Latihan pertama berkaitan dengan mufradat atau kosakata. Kemudian latihan kedua menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian latihan yang ketiga berkaitan dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Yaitu ketika isim dimasuki al, maka hilang tanwinnya. Dan untuk alnya ada jenisnya al-qamariyah dan juga al-syamsiyah. Baik, kita masuk ke latihan selanjutnya. Perhatikan, salah satu cara mengubah kata benda mudzakkar ke bentuk muannats adalah dengan cara menambahkan ta marbutah, atau gampangnya adalah tun. Ya, jadi kalau kita sebut mudzakkar, maksudnya adalah kata benda laki-laki. Kalau kita sebut muannats, ya maksudnya adalah kata benda perempuan. Dan cara mengubah kata benda mudzakkar, ya laki-laki, menjadi kata benda muannats perempuan, ditambahkan ta marbutah atau gampangnya adalah tun. Baik, contoh ustadzun, ustadzatun, kabirun, kabiratun, tilmidun, tilmidatun, shaghirun, shaghiratun. Ya, jadi cara mengubah kata benda mudzakkar menjadi kata benda muannats ditambahkan ta marbutah atau gampangnya adalah tun. Baik, sebelum kita masuk ke latihan 4, ya kita terjemahkan terlebih dahulu. Ustadzun, guru laki-laki. Kabirun, yang besar laki-laki. Tilmidun, murid laki-laki. Shaghirun, yang kecil laki-laki. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh yang ada, maka seolah kita dijelaskan tentang rumus mudzakkar muannatsun ini, dia hanya berlaku untuk manusia. Ya, untuk manusia. Atau yang dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan yang berakal. Ya, jadi kalau disebut yang berakal, ya maka maksudnya adalah manusia dan yang semisal dengan manusia. Dan juga berlaku untuk kata sifat. Ya, kalau untuk manusia maka diwakili oleh contoh yang sebelah kanan, ustadzun menjadi ustadzatun, tilmidun menjadi tilmidatun. Nah, adapun kata sifat, ya dia diwakili oleh contoh yang sebelah kiri. Kabirun, yang besar, ya menjadi kabiratun. Shaghirun, yang kecil, ya menjadi shaghiratun. Ya, jadi rumus mudzakkar muannatsun ya berlaku untuk dua. Yang pertama berakal atau manusia, dan yang kedua adalah kata sifat. Baik, kita masuk ke latihan 4. Rubahlah kata benda mudzakkar di bawah ini ke dalam bentuk muannats. Nomor 1, talibun menjadi talibatun. Nomor 2, mu'minun menjadi mu'minatun. Nomor 3, alimun menjadi alimatun. Nomor 4, shaimun menjadi shaimatun. Nomor 5, jalisun menjadi jalisatun. Nomor 6, nadhifun menjadi nadhifatun. Nomor 7, najihun menjadi najihatun. Nomor 8, wasi'un menjadi wasi'atun. Nomor 9, jamilun menjadi jamilatun. Nomor 10, tabibun menjadi tabibatun. Baik,
ya sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya insya Allah kita artikan. Dan kalau sudah tahu artinya tidak perlu ditulis. Dan kalau masih belum tahu silakan ditulis, ya untuk menguatkan pemahaman kita dan ingatan kita terkait dengan arti setiap kosakata yang kita pelajari. Nomor 1, talibun, murid laki-laki. Kalau dicontoh ada tilmidun, ya di nomor 1 ada talibun, ya dua-duanya maknanya murid laki-laki. Mu'minun, orang yang beriman laki-laki. Alimun, ahli ilmu laki-laki. Shaimun, orang yang berpuasa laki-laki. Jalisun, orang yang duduk laki-laki. Nadhifun, yang bersih laki-laki. Najihun, orang yang sukses, yang berhasil laki-laki. Wasi'un, yang luas laki-laki. Jamilun, yang indah atau yang tampan laki-laki. Tabibun, dokter laki-laki. Baik, ya sudah kita pelajari cara merubah kata benda mudzakkar, ya atau kata benda laki-laki menjadi kata benda muannats, kata benda perempuan, ya caranya dengan menambahkan tak marbuthah atau gampangnya adalah tun. Dan rumus ini berlaku untuk dua, berakal atau manusia dan kata sifat. Baik, kita masuk ke latihan selanjutnya. Perhatikan cara merubah kata benda mufrad menjadi kata benda musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun pada akhir kata benda tersebut. Jadi kalau kita menyebut mufrad, maka maksudnya adalah kata benda tunggal. Dan kalau kita menyebut musanna, ya maksudnya adalah ganda. Jadi kalau mufrad itu tunggal, musanna ganda. Jadi cara merubah mufrad menjadi musanna, ya cara merubah tunggal menjadi ganda adalah dengan menambahkan alif dan nun pada akhir kata benda tersebut, atau gampangnya adalah ani. Ya, gampangnya adalah ani. Nah, kalau perempuan, karena terakhirnya tadi tak, berarti bacaannya nanti tani. Baik, ya kita lihat contoh. Ustadzun, satu guru laki-laki menjadi ustadzani, dua guru laki-laki. Masjidun, satu masjid menjadi masjidani, dua masjid. Ustadzatun, satu guru perempuan menjadi ustadzatani, dua guru perempuan. Madrasatun, satu sekolahan menjadi madrasatani, dua sekolahan. Nah, kalau kita perhatikan untuk rumus mufrad mutsanna'ani, dia berlaku lebih luas. Ya, tidak hanya berlaku untuk yang berakal atau manusia saja, tapi benda-benda yang tidak berakal ya juga masuk ke dalamnya. Nah, maka kalau kita perhatikan ustadzun, ya maka dia berakal. Mudzakkar, laki-laki. Ustadzatun, dia berakal juga, muannats, perempuan. Kemudian masjidun, dia benda tidak berakal. Mudzakkar, ya atau laki-laki. Madrasatun, ya benda tidak berakal, ya muannats, perempuan. Jadi rumus mufrad mutsanna'ani berlaku untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Untuk mudzakkar ataupun muannats. Baik, kita masuk ke latihan 5. Rubahlah kata benda mufrad di bawah ini menjadi kata benda musanna. Dari tunggal menjadi ganda. Nomor 1, tajirun menjadi tajirani. Nomor 2, muwadzafatun menjadi muwadzafatani. Nomor 3, misbahun menjadi misbahani. Nomor 4, khizanatun menjadi khizanatani. Nomor 5,
tabibun menjadi tabibani. Nomor 6, mumarridatun menjadi mumarridatani. Nomor 7, firashun menjadi firashani. Nomor 8, mil'aqatun menjadi mil'aqatani. Nomor 9, mudarrisun menjadi mudarrisani. Nomor 10, talibatun menjadi talibatani. Baik, kalau kita perhatikan nomor-nomor yang ganjil yang ada di sebelah kanan semuanya adalah mudzakkar. Kemudian nomor-nomor yang genap yang ada di sebelah kiri, nah semuanya adalah mu'annats. Ya, makanya kalau mudzakkar tajirani, misbahani, tabibani, firashani, mudarrisani. Kalau mu'annats karena belakangnya tak marbutoh, ya nanti akhirannya adalah tani. Muwadzafatani, khizanatani, mumarridatani, mil'aqatani, talibatani. Baik, sebelum kita lanjutkan ke latihan selanjutnya, kita terjemahkan. Ya, terlebih dahulu ingat, kalau sudah tahu artinya tidak perlu ditulis. Kalau belum silakan ditulis. Nomor 1, tajirun, pedagang atau saudagar, laki-laki. Nomor 2, muwadzafatun, pegawai atau karyawan, perempuan. Nomor 3, misbahun, lampu. Nomor 4, khizanatun, lemari. Nomor 5, tabibun, dokter laki-laki. Nomor 6, mumarridatun, perawat perempuan. Nomor 7, firashun, kasur. Nomor 8, mil'aqatun, sendok. Nomor 9, mudarrisun, guru laki-laki. Nomor 10, talibatun, murid perempuan. Baik, ya jadi rumus merubah mufrad ya tunggal menjadi mutsanna ganda adalah dengan menambahkan alif dan nun pada akhir kata benda tersebut atau gampangnya adalah ani. Ya, gampangnya adalah ani. Baik, masuk ke latihan selanjutnya. Perhatikan cara merubah kata benda mufrad, ya berarti tunggal, menjadi kata benda jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan wawu dan nun pada akhir kata benda tersebut. Baik, ya jamak itu banyak, 3 atau lebih. Mudzakkar berarti laki-laki, salim ya yang selamat. Nah, cara merubah benda mufrad menjadi jamak mudzakkar salim, benda banyak laki-laki yang selamat adalah dengan menambahkan wawu dan nun pada akhir kata benda tersebut atau gampangnya adalah unah. Ya, ditambahkan unah. Contoh, muhandisun menjadi muhandisuna. Fallahun menjadi fallahuna. Musafirun menjadi musafiruna. Hadirun menjadi hadiruna. Nah, kalau kita perhatikan, ya muhandisun, satu insinyur laki-laki. Fallahun, satu petani laki-laki. Musafirun, satu musafir laki-laki. Hadirun, satu orang yang hadir laki-laki. Nah, semua contoh di jamak mudzakkar salim ya adalah laki-laki dan semuanya berakal. Ya, maksudnya hanya berlaku untuk manusia. Jadi rumus mufrad menjadi jamak mudzakkar salim yaitu dengan menambahkan una hanya berlaku untuk laki-laki yang berakal. Ya, jadi benda tidak dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, jadi lebih sempit cakupannya. Baik, kita masuk ke latihan 6. Rubahlah kata benda mufrad di bawah ini menjadi kata benda jamak mudzakkar salim. Ya, ditambahkan wawu dan nun atau gampangnya adalah unah. Nomor 1, muzari'un menjadi muzari'unah. Nomor 2, muslimun menjadi muslimunah. Nomor 3, muhajirun menjadi muhajirunah. Nomor 4,
bai'un menjadi bai'unah. Nomor 5, la'ibun menjadi la'ibunah. Nomor 6, shaimun menjadi shaimunah. Nomor 7, mu'minun menjadi mu'minunah. Nomor 8, sajidun menjadi sajidunah. Nomor 9, mudarrisun menjadi mudarrisuna. Nomor 10, muadzinun menjadi muadzinunah. Ya, semuanya laki-laki dan semuanya berakal. Baik, kita artikan. Nomor 1, muzari'un, petani laki-laki. Ya, sama dengan falahun. Nomor 2, muslimun, muslim laki-laki. Nomor 3, muhajirun, orang yang berhijrah laki-laki. Nomor 4, bai'un, penjual laki-laki. Nomor 5, la'ibun, atlet laki-laki. Nomor 6, shaimun, orang yang berpuasa laki-laki. Nomor 7, mu'minun, orang beriman laki-laki. Nomor 8, sajidun, orang yang sujud laki-laki. Nomor 9, mudarrisun, guru laki-laki. Nomor 10, muadzinun, orang yang adzan laki-laki. Ya, jadi rumus mufrad menjadi jamak mudzakkar salim dengan menambahkan wawu dan nun atau una hanya berlaku untuk yang berakal dan laki-laki. Baik, kita masuk ke latihan selanjutnya. Perhatikan cara merubah kata benda mufrad ya atau tunggal menjadi kata benda jamak muannats salim adalah dengan menambahkan alif dan ta pada akhir kata benda tersebut, atau gampangnya adalah atun. Ya, gampangnya adalah atun. Nah, jamak muannats salim, jamak itu banyak, 3 atau lebih, muannats berarti perempuan, salim yang selamat. Nah, cara merubah bentuk mufrad, ya bentuk tunggal menjadi jamak muannats salim adalah dengan menambahkan alif dan ta, atau gampangnya adalah atun. Contoh, muhajiratun menjadi muhajiratun. Ya, jadi tun yang pertama kita buang dulu. Kan tun yang pertama itu kan tambahan dari mudzakkar ke muannats ditambahkan tun. Nah, tunnya kita buang dulu. Kemudian baru ditambahkan atun. Jadi muhajiratun menjadi muhajiratun. Bukan muhajirotatun. Ya, karena taknya yang pertama kita buang dulu, tak marbutonya. Nah, sehingga ketika sudah tidak ada tak marbutonya kita tambahkan atun. Jadinya muhajiratun. Muslimatun menjadi muslimatun. Tabibatun menjadi tabibatun. Sabburatun menjadi sabburatun. Nah, kalau kita perhatikan untuk contoh, muhajiratun, perempuan yang berhijrah. Muslimatun, muslim perempuan. Ya, orang yang Islam perempuan. Tabibatun, dokter perempuan. Sabburatun, papan tulis. Nah, berarti rumus mufrad menjadi jamak muannats salim ini dia tidak berlaku hanya untuk yang berakal saja, walaupun kebanyakan untuk yang berakal, tapi benda tidak berakal pun juga masuk. Ya, contohnya sabburatun, papan tulis menjadi sabburatun. Ya, jadi rumus atun berlaku untuk yang berakal dan sedikit dari yang tidak berakal. Latihan 7, rubahlah kata benda mufrad di bawah ini menjadi kata benda jamak muannats salim. Ya, rumusnya atun. Nomor 1, khadimatun menjadi khadimatun. Nomor 2, musafiratun menjadi musafiratun. Nomor 3, tilmidatun menjadi tilmidatun. Nomor 4, tajiratun menjadi tajiratun. Nomor 5, la'ibatun menjadi la'ibatun. Nomor 6, shaimatun menjadi shaimatun. Nomor 7, mu'minatun menjadi mu'minatun. Nomor 8, muhandisatun menjadi muhandisatun.
Nomor 9, mumarridatun menjadi mumarridatun. Nomor 10, sholihatun menjadi sholihatun. Baik, ya kita artikan. Yang sudah tahu artinya tidak perlu ditulis. Nah, yang belum ya masih boleh ditulis untuk menguatkan hafalan. Nomor 1, khadimatun, pembantu perempuan. Nomor 2, musafiratun, musafir perempuan. Nomor 3, tilmidatun, murid perempuan. Nomor 4, tajiratun, pedagang atau saudagar perempuan. Nomor 5, la'ibatun, atlet perempuan. Nomor 6, shaimatun, orang yang berpuasa perempuan. Nomor 7, mu'minatun, orang yang beriman perempuan. Nomor 8, muhandisatun, insinyur perempuan. Nomor 9, mumaridhatun, perawat perempuan. Nomor 10, sholihatun, orang yang soleh perempuan. Baik, ya jadi sudah kita pelajari cara merubah satu bentuk kata ke bentuk yang lain. Dan ini termasuk pelajaran shorof. Satu dari 3 komponen yang harus kita kuasai untuk memahami bahasa Arab. Nah, kalau kita ulang kembali rumusnya, mudzakkar mu'anatsun, mufrad mutsanna ani, jamak mudzakkar salim una, jamak mu'anats salim atun. Ya, kita ulang. Mudzakkar mu'anatsun, mufrad mutsanna ani, jamak mudzakkar salim una, jamak mu'anats salim atun. Nah, ini silakan dihafalkan dan insya Allah yang demikian akan selalu terpakai ya, sehingga mau tidak mau harus dipahami dan bahkan dihafalkan. Baik, insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan-pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.